Apakah kalian pernah merasakan bahwa ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan malam? Sesuatu yang tampaknya tidak bergerak, namun tiba-tiba membuat kalian merasa ada sesuatu yang mengubah posisinya. Kali ini aku akan membawa kalian ke dalam kisah yang lebih menegangkan daripada yang pernah kalian bayangkan. Ini adalah cerita tentang sebuah sumur tua di tepi hutan yang jarang disentuh manusia. Sebuah sumur yang tampaknya hanya sebuah lubang, namun menyimpan rahasia gelap yang menakutkan. Sumur ini terlupakan, tersembunyi di antara akar-akar pohon yang menjalar, seperti rahang yang siap memangsa. Penduduk desa selalu memperingatkan untuk tidak mendekati sumur ini, karena mereka percaya bahwa sumur ini bukanlah sumur biasa. Konon, sumur ini adalah jalan menuju kegelapan abadi. Apa yang akan terjadi jika seorang berani untuk mendekati sumur yang terkutuk ini? Apakah kalian cukup berani untuk mengikuti kisah ini sampai akhir, di mana misteri dan kengerian menunggu di setiap sudutnya? Sebelum kita mulai, pastikan untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Story of Kisah. Di tepi hutan yang jarang disentuh manusia, tersembunyi sebuah sumur tua yang tak pernah disentuh. Sumur itu terlupakan, terperosok di antara akar-akar pohon yang menjalar, menyerupai rahang yang siap memangsa. Penduduk desa selalu memperingatkan untuk tidak mendekati sumur itu, karena mereka percaya sumur itu bukanlah sumur biasa. Sumur itu, kata mereka, adalah jalan menuju kegelapan abadi. Nisa, gadis muda yang baru pindah ke desa itu, tidak pernah percaya pada cerita-cerita rakyat. Baginya, itu hanya dongeng kuno untuk menakuti anak-anak. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan bayang-bayang panjang menjalar dari pepohonan, Nisa memutuskan untuk pergi ke sumur tua itu sendiri, membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah tahayul. Ketika sampai di sana, suasana di sekeliling sumur terasa berat dan menakutkan. Udara begitu dingin, seakan ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan, membuat Nisa sulit bernapas. Bau tidak sedap bercampur dengan udara dingin, menusuk hingga ke tulang. Meski begitu, ia tetap mendekati bibir sumur. Di atasnya jaring laba-laba tebal membentang seperti tirai gelap yang menghalangi pandangan ke dalam kegelapan yang tak terukur. Ia merasa ada sesuatu yang menatapnya dari dalam sumur, meskipun ia tidak bisa melihat apapun. Ketika Nisa melempar batu kecil ke dalam sumur, tidak ada suara yang terdengar. Sumur itu seakan memakan segala bunyi, menelannya dalam keheningan mencengkam. Lalu, tanpa peringatan, terdengar bisikan halus dari dalam sumur, jelas dan nyata, meskipun berasal dari kedalaman yang mustahil. Nisa. Suara itu jelas menyebut namanya. Tubuh Nisa langsung menegang, jantungnya berdetak kencang. Namun ia berusaha tetap tenang. "Siapa di sana?" dia bertanya. Suaranya gemetar, meski ia mencoba terdengar kuat.
Tak ada jawaban, tapi tak lama kemudian terdengar suara tawa kecil, pelan namun tajam, seperti sesuatu sedang mengejek dari dalam. Dengan napas bertahan, Nisa mundur, namun langkahnya terhenti ketika suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih dekat. Nisa datang ke sini, matanya melebar penuh teror. Bagaimana bisa sumur itu mengetahui namanya? Di tengah rasa takut yang membuncah, ia berbalik dan mulai berlari sekuat tenaga. Tetapi di setiap langkahnya, ia merasa seperti ada sesuatu yang membayangi di belakangnya, mengikuti geraknya tanpa henti. Malam itu, saat Nisa berbaring di tempat tidur, suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan terus-menerus. Nisa, datanglah, datang ke sumur, atau aku akan datang menjemputmu. Bisikan itu semakin menebus pikirannya, mengusir segala ketenangan. Nisa mencoba menutup telinganya, tapi suara itu semakin keras, seakan berasal dari dalam dirinya sendiri. Tetapi pada tengah malam, pintu kamarnya tiba-tiba berderit terbuka dengan perlahan. Jantungnya hampir berhenti. Dengan tubuh gemetar, ia mengintip keluar dan melihat pintu depan rumah terbuka lebar, bergerak pelan seperti diayun oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dari kegelapan ruang tamu muncul bayangan sosok yang tinggi dan kurus. Matanya hampa, hitam pekat tanpa bola mata, dan di tangan panjang kurusnya tergenggam tali tebal yang terlihat seperti tali sumur tua itu. Nisa, waktunya pulang. Nisa berteriak panik dan berlari menjauh. Namun sosok itu bergerak dengan cepat, dengan gerakan yang hampir tidak terlihat. Dalam sekejap, tubuh Nisa terangkat dari lantai, seakan ada kekuatan besar yang menariknya, menyeretnya ke arah pintu depan. Ia mencoba meronta, tapi semakin ia melawan, semakin kuat tarikan itu. Tubuhnya terseret keluar, menuju kegelapan, menuju sumur yang menunggunya. Keesokan harinya, rumah itu sunyi, pintu depan masih terbuka, angin lembut meniup tirai, namun tak ada jejak Nisa, ibunya yang sedang kebingungan mencari anaknya di setiap sudut rumah. Tapi Nisa seolah lenyap tanpa jejak. Penduduk desa mencari Nisa selama berhari-hari, menyusuri setiap sudut desa, namun hasilnya tetap nihil. Hingga pada suatu hari, seorang petani yang melintas dekat sumur tua itu melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bibir sumur, rambut panjang hitam kusut tergantung. Dan ketika orang-orang memeriksa lebih dekat, mereka menemukan selendang merah milik Nisa tersangkut di batu tajam di dasar sumur. Mereka mencoba menarik selendang itu, tetapi sesuatu dari dalam sumur menariknya kembali dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Seorang pria yang mencoba membantu menarik selendang itu terjatuh. Dan ketika ia melihat ke dalam sumur, ia berteriak ketakutan. Di dalam kegelapan sumur, ia melihat wajah Nisa, pucat dan penuh teror. Matanya yang hampa menatap balik ke arahnya. Mulutnya terbuka, seakan menjerit dalam penderitaan abadi. Setelah kejadian itu, tidak ada yang berani mendekati sumur lagi. Suara bisikan dari dalamnya masih terdengar sekali,
Namun bisikan itu tidak hanya memanggil nama Nisa, tetapi juga mereka yang cukup berani untuk mendengarnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video baru dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya.